Pernah kebayang nggak sih punya segalanya di tangan? Maksud saya benar-benar segalanya. Posisi, kehormatan, masa depan yang udah pasti cerah. Tapi semuanya itu hilang cuma gara-gara satu kesalahan fatal. Nah, itulah inti dari kisah Ruben, anak sulung Yakub yang akan kita bedah hari ini. Pertanyaan ini adalah jantung dari cerita Ruben. Ini bukan cuma soal sejarah kuno loh, tapi tentang potensi manusia dan gimana potensi itu bisa hilang gitu aja. Yuk kita lihat apa aja sih yang sebenarnya dipertaruhkan dalam hidupnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Awal yang cemerlang. Kita akan lihat betapa luar biasanya hak istimewa yang dimiliki Ruben sejak ia lahir. Jadi, ini poin yang krusial banget buat kita pahami. Hak kesulungan itu bukan cuma status doang. Ini tuh kayak paket lengkap. Dapat warisan 2 kali lipat, otomatis jadi pemimpin keluarga, dan yang paling penting, dapat berkat rohani yang spesial. Inilah yang seharusnya jadi milik Ruben, dan inilah yang dia pertaruhkan. Nah, lihat kutipan dari Yakub, ayahnya sendiri. Coba deh, dengerin betapa kuatnya kata-kata ini. Ini bukan sekedar pujian biasa ya, ini tuh pernyataan harapan, kebanggaan, dan takdir yang diletakkan di pundak Ruben. Bebannya besar sekali. Jadi, kalau kita rangkum, Ruben ini bukan sekedar anak pertama. Dia adalah pilar masa depan keluarganya. Posisi yang dia punya itu nggak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Ibarat perlombaan, dia tuh benar-benar start di posisi paling depan. Dan sekarang, kita sampai pada titik baliknya. Satu kesalahan tunggal yang mengubah arah seluruh masa depannya. Cuma satu tindakan. Coba bayangin deh, bertahun-tahun penuh potensi dan harapan. Semuanya runtuh. Hanya karena satu keputusan yang mengerikan. Dan disinilah semuanya hancur berantakan. Dosa Ruben, tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, berbuah kutukan yang menghancurkan ini. Langsung dari mulut ayahnya sendiri. Kata-kata, engkau tidak akan menjadi yang terutama. Itu benar-benar menyegel nasibnya saat itu juga. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget konsekuensi langsungnya. Di kitab 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1, ditegaskan lagi bahwa karena dosanya itu, hak kesulungannya dicabut secara resmi dan diberikan kepada anak-anak Yusuf. Hak istimewanya pindah tangan. Tapi ceritanya Ruben ini nggak sesederhana itu. Nggak cuma tentang satu dosa. Kegagalannya juga merupakan sebuah pola. Pola keraguan-raguan. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia inti kelemahannya Ruben. Dia itu punya niat baik, hatinya sebenarnya ada di tempat yang benar. Tapi, dia nggak punya nyali seorang pemimpin. Contoh paling jelasnya, waktu saudara-saudaranya bersekongkol mau membunuh Yusuf. Jadi, ini dia rencananya yang gagal itu. Dia memang berhasil menghentikan pembunuhan, dan itu niat yang baik. Tapi rencananya tuh setengah-setengah. Dia nggak punya otoritas atau keberanian buat menghentikan kejahatan itu sepenuhnya. Dia cuma menundanya, dan pada akhirnya dia gagal total. Dan kata-kata ini, ini nunjukin banget betapa putus asanya dia. Ini adalah teriakan seorang pemimpin yang udah kehilangan kendali. Dia punya niat baik, tapi dia nggak berdaya, dan akhirnya gagal di momen yang paling krusial. Oke, sekarang ayo kita lihat dampak jangka panjang dari kegagalan pribadi Ruben dan gimana itu semua mempengaruhi seluruh garis keturunannya. Sejarah mencatat nasib sukunya. Mereka nggak pernah jadi suku yang dominan atau berpengaruh. Mereka bahkan secara geografis misahin diri, yang akhirnya bikin mereka jadi rentan. Semua ini akarnya dari mana? Ya, dari kegagalan karakter sang pendiri. Dan inilah prinsip utamanya. Kegagalan karakter seseorang itu nggak cuma berdampak buat dirinya sendiri. Itu meninggalkan bayangan panjang buat generasi-generasi setelahnya. Warisan Ruben adalah warisan yang hilang. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita narik cerita kuno ini ke kehidupan kita di zaman sekarang? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama, dan ini penting banget, kamu bisa aja punya semua keuntungan di dunia. Bakat, posisi, kesempatan. Tapi kalau kamu nggak punya karakter dan integritas buat menjaganya, semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap. Kedua, kisah Ruben ini jadi peringatan keras tentang betapa dahsyatnya dampak dosa. Nggak ada dosa yang kecil kalau itu punya kekuatan buat menghancurkan masa depan yang besar. Satu keputusan yang salah bisa punya konsekuensi seumur hidup. Dan pelajaran terakhir, punya hati yang baik itu belum cukup. Kepemimpinan sejati butuh kekuatan buat membela apa yang benar. Ruben punya hati yang baik, tapi dia lemah. Kepemimpinan itu menuntut keberanian untuk bertindak, bukan cuma sekedar berharap. Sebagai penutup, saya mau pakai sebuah perumpamaan yang menurut saya
Pas banget buat ngegambarin hidup Ruben. Bayangin seorang pelari yang hebat. Dan inilah tragedi seorang Ruben. Dia memulai perlombaan dengan sangat baik, dengan semua keunggulan yang ada, tapi dia gagal menyelesaikannya dengan baik. Padahal dalam perlombaan hidup, cara kita menyelesaikannya adalah yang terpenting. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan untuk Ruben, tapi untuk kita semua. Setelah melihat warisan yang hilang ini, gimana caranya kita bisa memastikan bahwa kita menjaga karakter kita, membuat pilihan yang bijak, dan menyelesaikan perlombaan kita dengan baik?